Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Animedia Ningrum, Isnaili Zubaida, Abdisa Redwasi, Zulfa Umi Kulsum, Dwi Al-Rosid Mahirun. Di sini kami akan membahas tentang manajemen pemasaran komunikasi massa. Mengelola komunikasi massa. Yang pertama ada iklan, promosi penjualan, acara khusus, dan yang terakhir ada hubungan masyarakat. Mengevaluasi efektivitas iklan. Kebanyakan pengiklanan mencoba mengukur efektivitas suatu komunikasi. Maksudnya, dampak potensial terhadap kesadaran, pengetahuan, atau preferensi. Riset dampak komunikasi untuk mengetahui apakah suatu iklan berkomunikasi efektif. Ada 3 metode pengujian iklan. Yang pertama, metode umpan balik, metode pengujian portofolio, dan yang terakhir ada pengujian laboratorium. Riset efek penjualan lebih sulit diukur daripada efek komunikasinya. Penjualan banyak dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu fitur produk, harga, ketersediaan, dan tindakan bersaing. Dampak penjualan paling mudah diukur dalam situasi pemasaran langsung dan paling sulit untuk iklan pembentukan citra merek atau perusahaan. Pangsa pengeluaran iklan suatu perusahaan menghasilkan pangsa suara yang memperoleh pangsa pikiran dan hati konsumen dan pada akhirnya pangsa pasar. Promosi penjualan yaitu berbagai kumpulan alat-alat insentif yang sebagian besar berjangka pendek yang dirancang untuk merangsang pembelian produk atau jasa tertentu yang lebih cepat dan lebih besar oleh konsumen atau pedagang. Tujuan, penjual menggunakan promosi tipe insentif untuk menarik orang-orang baru untuk mencoba, untuk memberi imbalan kepada pelanggan setia, dan untuk menaikkan tingkat pembelian ulang orang yang sesekali. Manfaat promosi penjualan. Menurut Paris dan Zuckel menyebutkan promosi penjualan memungkinkan produsen menyesuaikan diri dengan variasi penawaran dan permintaan jangka pendek. Memungkinkan produsen menguji seberapa tinggi harga yang dapat mereka kenakan, meningkatkan kesadaran harga konsumen yang lebih besar, memungkinkan produsen menjual lebih daripada yang mereka jual, membantu produsen menyesuaikan program-program dengan segmen konsumen yang berbeda-beda. Keputusan-keputusan utama dalam promosi penjualan. 1. Menetapkan tujuan. 2. Memilih alat promosi konsumen. 3. Memilih alat promosi perdagangan. 4. Memilih alat promosi bisnis dan promosi tenaga penjualan. Menetapkan media. Kebiasaan pemisah media sasaran. Radio dan televisi menjadi pilihan yang paling efektif untuk menjangkau remaja. Karakteristik produk jenis media mempunyai potensi yang berbeda untuk demonstrasi, visualisasi, penjelasan, tingkat kepercayaan, dan warna. Sebagai contoh, karakteristik pesan, batas waktu, kandungan informasi akan mempengaruhi pilihan media. Biaya pada jenis media seperti televisi sangatlah berbeda, maka dari itu kita harus selektif dalam mempertimbangkannya. Metode prapengujian iklan. Metode umpan balik menayangkan reaksi konsumen terhadap iklan yang diusulkan. Pengujian portofolio meminta konsumen melihat dan mendengar portofolio iklan dan menggunakan waktu sebanyak yang mereka perlukan. Pengujian laboratorium menggunakan peralatan mengukur reaksi fisiologi, detak jantung, tekanan darah, pelebaran bola mata, tanggapan kulit mendadak. Hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat meliputi berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau masing-masing produknya. Tugas-tugas hubungan masyarakat. 1. Membantu peluncuran produk-produk baru. 2. Mempromosikan kembali produk yang sudah matang. 3. Membangun minat terhadap kategori produk. 4. Mempengaruhi kelompok sasaran tertentu. 5. Membela produk yang telah menghadapi masalah publik. 6. Membangun citra korporat yang tercermin dengan baik dalam produk-produknya.